Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wanita solehah milik Casanova bab 19. Nggak jadi. Tutup mata. Jangan buka mata sampai aku keluar dari kamar mandi. Ingin rasanya tertawa sambil berhambur memeluk Safa, namun Rafael belum berani melakukan itu. Ia hanya mengikuti keinginan istrinya. Rasa lelah yang Rafael rasakan tadi langsung menguap entah kemana. Hanya melihat sosok Safa, pusat perhatian Rafael langsung tertuju padanya. Tidak lama, Safa sudah selesai. Sekalian tadi ia mengerikkan rambutnya, mengenakan gaun tidur di atas lutut dengan tali spaghetti. Ia berlari dan meloncat ke atas ranjang. Menyibak selimut membuat kelopak bunga itu berhamburan. Safa menutup seluruh tubuhnya dengan selimut, hanya kepala saja yang terlihat. "Udah belum?" tanya Rafael. "Udah." Rafael membuka matanya. Ia berdiri dan berjalan ke arah pintu kamar. "Mau kemana?" Kini Safa yang bertanya. Rafael membalikkan tubuhnya. "Kenapa? Takut ditinggali ya? Atau mau..." "Ya udah terserah, mau keluar juga silakan." Safa langsung menarik selimut menutupi kepalanya. "Lucu banget sih istriku," celetuk Rafael lalu memutar kunci pintu. Jantung Safa seperti berhenti berdetak saat mendengar pintu terkunci. Tangannya memegang ujung selimut dengan kuat. Matanya terpejam saat merasakan ranjang bergerak karena Rafael yang mulai mengambil posisi. Ini memang bukan pertama kalinya, namun Safa merasakan seperti benar-benar seorang gadis yang baru pertama kali menikah. Kira-kira dia mau ngajakin nganu nggak ya? Batin Safa. Tidak ada pergerakan apapun membuat Safa heran. Ia masih diam di posisinya. Tidak benar jika ia mendiamkan suaminya begitu saja, apalagi di malam pertama pernikahan mereka. Bukan hal yang memalukan jika istri yang memulai duluan atau meminta lebih dulu. Ganjaran bagi istri yang minta duluan. Dalam syariat Islam, jima atau hubungan badan suami istri adalah ibadah, sedekah, dan diganjar pahala besar. Pernikahan bukanlah sekedar mengganti status lajang atau single. Hakikat pernikahan adalah mencari ridho Allah, karena di dalamnya ada ibadah. Salah satu tujuannya untuk menghasilkan keturunan yang soleh dan soleha. Dalam satu hadis diterangkan 4 macam di antara sunnah-sunnah para rasul, yaitu berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Beberapa hal yang perlu diketahui istri terkait ibadah jima, yaitu keutamaan meminta duluan. Berikut fadilah istri meminta jima duluan sebagaimana dijelaskan dalam kitab Uqudul Jayyan karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Siapa saja seorang istri yang menawarkan diri untuk suaminya dengan sukarela, maka Allah mengharamkan dirinya dari api neraka, memberinya pahala 200 ibadah haji dan umroh, dicatatkan untuknya 200.000 kebaikan, diangkat untuknya 200.000 derajat di surga. Dan siapa saja seorang istri yang masuk bersama suaminya dalam satu selimut, maka malaikat dari bawah ars memanggilnya, "Mulailah duluan olehmu perbuatan itu, maka Allah akan mengampuni untukmu dari dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Dan Allah akan mencatat untuknya pahala seorang yang memerdekakan 100 budak dan mencatat untuknya dari setiap sehelai rambut dengan satu kebaikan. Wallahu a'lam." Mengingat semua yang disampaikan oleh ayah membuat Safa sontak membuka selimutnya. Ia langsung menoleh mendapati Rafael yang berbaring menyamping sambil menatap Safa dengan senyum yang paling termanis. "Nungguin ya," goda Rafael. Ini yang membuat Safa semakin malu. Tapi ia harus tetap menunaikan kewajiban, harus mengesampingkan rasa malu demi menyenangkan suami. Safa kini mengubah posisinya, seperti Rafael menyamping berhadapan dengan lelaki itu.
memberanikan diri menatap mata Elang sang suami yang tajam, tapi sorot matanya begitu lembut saat menatap sang istri. Kok ada yang menonjol? Safa terkekeh saat menyadari sesuatu. Dahi Rafael berkerut. Apaan? Itu di jidat pasti karena keseringan make up ya, ledek Safa. Rafael menutup jidatnya dengan tangan. Mana ada ini make up? Udah ganteng gini masa masih pakai dempul? Malu ya. Jerawat mana gede lagi? Coba lihat lagi. Enggak, jerawat ini bukan bahan tontonan. Kalau mau lihat harus bayar. Safa mencebik. Dasar mata duitan. Kamu salah, aku bukan mata duitan. Terus apa? Mata Safa. Kalau mata duitan kan serakahkan duit. Kalau aku serakahkan kamu. Nih, gak enak didengar banget sih gombalnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia gak ada namanya mata Safaan. Jangan merusak isi kamus dong. Itu kan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lain lagi sama kamu. Kamus Besar Hidupku yang isinya cuma kamu. Safa merasakan pipinya langsung memanas. Saat akan menutup wajahnya dengan selimut, Rafael mencekal tangan Safa. Udah, jangan ditutup. Aku suka lihat wajah kamu merah kayak gini. Cantiknya natural, Rafael memuji. Lebih tepatnya mengatakan apa yang memang dilihat oleh matanya. Bukan hanya jantung Safa yang berdebar. Jantung Rafael pun sama. Detak jantungnya seperti kehilangan kontrol. Udah jam 11 loh. Safa langsung mengalihkan pembicaraan. Sebelah alis Rafael terangkat. Terus, udah ngantuk? Mau tidur? Bukan. Terus apa? Tanya Rafael lalu melepaskan genggaman di tangan Safa. Mau nggak? Tawar Safa dengan ambigu, membuat dahi Rafael berkerut. Mau apa? Ngomongnya yang jelas dong. Aku tuh gak suka tebak-tebakan. Safa malu untuk mengatakannya secara langsung. Itu loh. Itu apa? Rafael seolah pura-pura tidak mengerti, padahal ia tahu apa yang dimaksud oleh Safa. Namun ia hanya ingin menikmati waktu seperti ini lebih lama lagi. Nanti belum tentu mereka bisa bebas karena ada anak-anak. Bukan Rafael menyalahkan keberadaan mereka. Rafael bahkan sangat menyayangi mereka dan mensyukuri keberadaan malaikat-malaikat kecil dalam hidupnya. Mereka anak Rafael juga, meski bukan darah dagingnya. Kalau orang malam pertama biasa ngapain? Rafael mengetuk dagunya dengan jari seolah berpikir. Buka kado? Oh iya, kado-kadonya banyak banget. Besok deh kita unboxing. Bukan itu. Hitung isi amplop. Amplop dari mana? Kita kan gak menyediakan kotak amplop. Oh iya ya. Kelamaan mikir. Safa kesal sendiri. Seharusnya ia bicara langsung agar Rafael tidak menjahilinya. Safa mengubah posisi menjadi duduk, membuat selimut yang tadi dipakai untuk menutupi tubuhnya kini melorot. Sukses membuat mata Rafael tidak bisa berkedip. Safa sampai menarik kembali selimut menutup tubuhnya karena merasa risih ditatap dengan intens. Tenggorokan Rafael seperti tiba-tiba mengering. Emang kamu gak capek? Tanyanya lalu menarik sedikit demi sedikit selimut itu. Sedikit, jawab Safa sambil menunduk. Tidak seperti tadi yang berani menatap mata Rafael. Kini ia merasa malu padahal apa yang dilakukannya diperbolehkan. Tidak dosa. Yang ada mendapatkan pahala. Rafael menarik tangan Safa membuat wanita itu terjatuh di sebelahnya. Safa menahan Rafael yang akan mendekatkan wajahnya. Matiin dulu lampunya. Aku malu. Rafael tersenyum. Penuh kemenangan. Setelah banyak drama akhirnya unboxing juga. Meski Rafael sempat berpikir untuk menunda karena takut Safa kelelahan atau menolak, namun nyatanya wanita itu yang lebih dulu mengambil inisiatif untuk memulainya.
Safa yang pertama terbangun saat mendengar pintu kamarnya diketuk, langsung terlonjak. Matanya membulat saat merasakan hangatnya dada telanjang yang disentuh oleh tangannya. Ia mendoakan, menatap Rafael yang masih terlelap. Astagfirullah, jam 7. Mata Safa hampir keluar dari tempatnya saat melihat jam sudah menunjukkan 7 pagi. Pertama kalinya ia kesiangan sampai jam 7 seperti ini. Safa dengan cepat meraih baju yang tergeletak di lantai dan memakainya sebelum membukakan pintu. Pintu terbuka. Safa hanya menyembulkan kepalanya agar sang ibu tidak melihat ke dalam kamar. Baru bangun ternyata. Umi kira udah bangun dari tadi. Nih baju kamu. Umi jahil banget. Udah, protesnya nanti aja. Sana cepetan mandi terus sholat. Iya, Safa kembali masuk ke dalam kamar dan menguncinya lagi. Jangan sampai nanti anak-anak membuka pintu saat kondisi yang tidak memungkinkan seperti ini. Rafael, bangun. Safa mengguncang pundak Rafael. Ya, bentar lagi bu. Rafa masih ngantuk. Pakai ngigo lagi. Safa mengambil gelas air putih yang tersisa setengah dan mencipratkan pada wajah Rafael agar lelaki itu segera bangun. Bukan apa-apa. Mereka belum sholat dan ini sudah jam 7. Iya bu, Rafa bangun. Serunya lalu mengubah posisinya menjadi duduk. Matanya yang baru saja terbuka beberapa kali mengerjap hingga menyadari siapa sosok di depannya dengan pakaian yang menggoda iman. Lo ngapain di sini? Tanyanya lalu melihat tubuhnya sendiri yang hanya tertutup selimut. Lo perkaus gue. Tudung Rafael menyilangkan tangan di depan dada. Sepertinya kesadarannya belum penuh sampai lupa kalau ia sudah menikah. Efek kelamaan jomblo jadi begini. Cibir Safa lalu menarik tangan Rafael dan memperhatikan cincin yang sama melingkar di jari mereka. Rafael mengaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ya maaf, kirain kita kesiangan tahu nggak, mana belum sholat lagi. Safa lalu berjalan cepat ke kamar mandi. Ia sudah sangat terlambat untuk sholat subuh. Rafael menyusul tanpa diketahui oleh Safa, membuat wanita itu menjerit kaget. Ngapain di sini? Makan. Ya mandi dong, biar cepet. Kamu kan mandinya lama. Selesai membersihkan diri, mereka sholat bersama. Meski kesiakan, tapi kewajiban harus tetap dilaksanakan. Apalagi mereka melakukan itu bukan karena sengaja. Tidak mungkin sengaja bangun kesiangan karena keduanya adalah orang dewasa yang tidak mungkin melakukan kesengajaan untuk hal yang sangat penting. Di dalam paper bag yang diberikan oleh Alika tadi ada juga baju Rafael di dalamnya. Baju-baju Rafael memang belum dipindahkan. Rencananya memang mereka akan tetap menetap di rumah Safa karena anak-anak juga sudah terbiasa di sana. Aku kayak masih mimpi loh, seletuk Rafael sambil memperhatikan Safa yang sedang mengeringkan rambutnya. Mau digigit nggak? Biar tahu kalau kamu nggak mimpi. Boleh, tapi di sini. Rafael menunjuk bibirnya sendiri. Safa menggelengkan kepalanya. 1 hari menikah. Ia sudah tahu suaminya itu berotak mesum. Rafael masih setia menunggu istrinya selesai. Ia menatap sekeliling kamar yang terlihat sangat berantakan. Selama hidupnya Rafael tidak pernah tahu cara membersihkan tempat tidur. Safa pun sama. Ia hanya tahu saat keluar dari kamar mandi tempat tidurnya sudah rapi. Duluan aja kalau lama. Enggak, mana mungkin Kakanda meninggalkan Adinda sendirian. Geli tahu nggak? Nggak usah ngomong kayak gitu. Kenapa? Apa Adinda tidak suka? Rafael juga bicara sambil menahan tawa. Ia juga geli sendiri mendengar ucapannya. Kayak hidup di zaman kerajaan, tahu nggak? Kita emang hidup di zaman kerajaan. Kerajaan cinta yang baru saja kita bangun dengan kamu sebagai ratu dan aku rajanya. Bisa nggak sih jangan lebay gitu? Bisa aja, tapi semua itu nggak gratis loh. Serah. Safa mengikat rambutnya lalu memakai kerudung. Safa sebenarnya masih malu bertatap muka dengan suaminya itu setelah kejadian bersejarah tadi malam.
Saat mengingat itu pipi Safa langsung merah padam. Sedangkan Rafael merasakan berbeda dengan saat pipinya dicium oleh Safa hingga membuat lututnya lemas. Saat melakukan lebih dari itu, Rafael malah jadi perkasa. Sebenarnya Rafael ingin mengurung istrinya di kamar. Tapi itu akan terjadi nanti saat mereka bulan madu. Sekarang masih banyak keluarga di sini. Tidak baik mereka terus berduaan di kamar. Meski sebenarnya itu tidak masalah. Tapi mereka jelas harus menghormati keluarga jauh yang sudah datang untuk menghadiri acara bahagia mereka. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Akhirnya dapat juga Rafael. Bisa unboxing. Buka segel lagi. Oke, jangan lupa. Terima kasih telah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di bab berikutnya. Bye.